Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sering mendengar tentang kalimat muslim, dan alhamdulillah kita semuanya menjadi seorang muslim ataupun muslimah. Namun tahukah kita bahwasanya kalimat muslim itu mengandung makna yang sangat dalam yang harus kita pahami bersama. Karena kata-kata muslim itu berkaitan erat dengan aplikasi yang baik kepada sesama muslim yang lainnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah di mana orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Lisan seorang muslim haruslah senantiasa mendatangkan kebaikan dari setiap ucapan-ucapan dan percakapan yang ia lakukan. Dalam surah An-Nisa ayat 114, bahwa lisan kita bisa mendatangkan banyak manfaat dan pahala manakala kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebanyakan dalam pembicaraan rahasia yang mereka lakukan kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah atau mengajak kepada yang ma'ruf ataupun mengadakan perbaikan di antara manusia. Di sini lisan kita haruslah tertuju kepada 3 perkara. Yang pertama, mengajak orang untuk bersedekah. Walaupun diri kita mungkin belum mampu untuk memberikan sedekah, manfaat harta kita kepada orang lain, tetapi hendaklah kita tidak membatasi diri untuk tidak ikut berperan dalam kebaikan ini, yaitu dengan mengajak orang lain untuk bersedekah. Bukankah dalam Al-Quran Allah juga menganjurkan kepada kita dengan firman-Nya, wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan mereka tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Artinya, jika kita belum mampu untuk memberikan derma fisabilillah, berinfak di jalan Allah, maka setidaknya kita mengajak orang lain untuk mengambil bagian daripada amal sedekah ini. Kemudian yang kedua, lisan kita hendaklah selalu mengarah kepada ajakan orang lain untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Dalam Al-Quran, amar ma'ruf atau mengajak orang kepada yang ma'ruf itu ditafsirkan dengan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Dalam artinya berdakwah sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing kita. Meskipun kita memiliki kemampuan 1 ayat yang kita fahami dan kita amalkan, itu kita sampaikan kepada orang lain, dan itu kebaikannya luar biasa. Dan itulah ucapan yang paling baik, seperti firman Allah surat 41 ayat 33, waman ahsanu qaulan, dan siapakah orang yang paling baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihah, dan dia sendiri itu beramal soleh. Yang terakhir, au islahin bainan nas, mengadakan islah di antara manusia. Hendaklah dimanapun kita berada, kita membawa perbaikan. Seperti Rasulullah SAW ketika datang hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj itu bertikai, turun-temurun. Permusuhan yang mereka warisi dari para nenek moyang mereka. Namun ketika beliau datang, mereka menjadi bersaudara. Kita menjadi solusi bagian kebaikan yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka dengan lisan ini hendaklah kita optimalkan supaya kita mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
orang lain selamat daripada tangannya. Tangan adalah untuk berkarya, bukan untuk berbuat aniaya. Maka hendaklah kita berkarya dengan karya-karya yang besar, seperti halnya para nabi dan rasul. Mereka dikatakan Dzul Aidi. Mereka orang-orang yang punya karya-karya besar, yang karyanya itu dirasakan oleh sekian banyak orang. Maka sebagai seorang muslim dan seorang muslimah, hendaklah kita selalu berhati-hati dengan ucapan kita dan perbuatan kita, sehingga ucapan kita dan tingkah laku kita, perbuatan kita selalu menjadikan orang merasa nyaman, orang merasa aman dari setiap gangguan-gangguan kita. Karena dalam sebuah riwayat ada seorang wanita yang rajin beribadah, berpuasa, sholat malam, tetapi lisannya begitu tajam, menyakiti, menyayat hati orang lain. Maka Nabi menilai orang itu, wanita tersebut ada di dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita, sehingga yang keluar dari lisan kita ataupun perbuatan yang lahir dalam kehidupan kita adalah senantiasa mengarah kepada manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.